Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahra Yakania dengan NPM 2021 1450674 dari jurusan Pendidikan Ekonomi kelas R3I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Dewanti dengan nomor NPM 2021 145000712 dari jurusan Pendidikan Ekonomi kelas R31I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Agustin dengan NPM 2021 14501 dari jurusan Pendidikan Ekonomi kelas R3I. Di sini kami akan menjelaskan analisis rasio keuangan 4, yaitu rasio liabilitas dan rasio aktivitas. Seperti perkenalan anggota kelompok kami tadi, kelompok 9 memiliki 3 anggota kelompok. Yang pertama ada Zahra Alia Kania dengan NPM 2021 1450674. Yang kedua ada Salsabila Putri Dewanti dengan NPM 2021 1450712. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Dewi Agustin, dengan NPM 2021 14501 Saya akan menjelaskan pengertian analisis rasio. Nah, analisis rasio adalah penulisan kembali unsur-unsur neraca dan laporan laba rugi dalam bentuk perbandingan. Ada dua cara menggunakan analisis rasio. Yang pertama, membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan yang sama atau satu perusahaan dari tahun ke tahun dengan menggunakan data time series. Dan yang kedua, membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan industri pada tahun yang sama. Nah, saya akan menjelaskan dua rasio. Yang pertama ada rasio liabilitas. Nah, rasio liabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa banyak perusahaan menggunakan dana yang berasal dari hutang atau pinjaman. Dan yang kedua, rasio aktivitas. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya atau mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dananya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa rumus dari rasio liabilitas. Yang pertama ada debt ratio atau bisa kita sebut dengan rasio total liabilitas. Nah, itu caranya dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Dan yang kedua ada debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio bisa kita sebut dengan rasio perbandingan liabilitas dengan modal. Caranya, total hutang dibagi modal dikali 100%. Dan yang ketiga, time interest earning ratio atau bisa kita sebut dengan rasio berapa kali bunga yang dihasilkan dengan cara laba sebelum bunga dan pajak dibagi biaya bunga. Dan yang terakhir, fixed charge coverage ratio bisa kita hitung dengan EBIT ditambah bunga ditambah angsuran ditambah sewa dibagi bunga ditambah angsuran ditambah sewa. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa rumus dari rasio aktivitas. Yang pertama, inventory turnover atau biasa kita sebut dengan rasio perputaran persediaan. Nah, caranya adalah HPP dibagi rata-rata persediaan. Dan yang kedua ada average age of inventory atau biasa kita sebut dengan rata-rata umur persediaan. Caranya adalah 360 dibagi perputaran persediaan. Yang ketiga ada average receivable turnover atau biasa kita sebut dengan rata-rata peredaran piutang dagang. Caranya adalah penjualan dibagi rata-rata piutang. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini ada periode pengumpulan piutang, yaitu adalah 360 dibagi perputaran piutang. Dan yang kedua ada fixed asset turnover, yaitu rasio perputaran aktiva tetap. Nah, dengan cara penjualan dibagi aktiva tetap. Dan yang terakhir, total asset turnover atau biasa kita sebut dengan rasio perputaran total aktiva. Itu dengan cara penjualan dibagi total aktiva. Nah, ini adalah beberapa rumus dari rasio aktivitas. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari PT Mutiara Pertiwi. Bisa dilihat ya, ada neraca tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi PT Mutiara Pertiwi
tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Selanjutnya kita ke hitungan rasio liabilitas. Yang pertama ada perhitungan debt ratio atau rasio total liabilitas. Rumusnya yaitu total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Total hutangnya kita ambil dari neraca PT Mutiara Pertiwi tahun 2019 yaitu sebesar 68.750 dan total aktivanya kita ambil dari neraca yaitu sebesar 125.000 lalu kita kali 100%. Hasilnya adalah 55%. Nah, selanjutnya ada debt to equity ratio atau rasio perbandingan liabilitas dengan modal. Rumusnya adalah total hutang dibagi modal dikali 100%. Total hutangnya kita ambil dari neraca tanggal 2019 yaitu sebesar 68.750. Lalu modalnya kita ambil dari neraca juga tahun 2019 yaitu sebesar 56.250. Lalu kita kalikan 100%. Hasilnya sama dengan 122,2%. Selanjutnya kita masih di hitungan rasio liabilitas yaitu ada hitungan yang pertama time interest earning ratio atau rasio berapa kali bunga yang dihasilkan. Rumusnya itu ada laba sebelum bunga dan pajak dibagi biaya bunga. Laba sebelum bunga dan pajak bisa dilihat di laporan laba rugi sebesar 12.500 dan biaya bunga bisa dilihat di laporan laba rugi tahun 2019 yaitu sebesar 3.000. Nah, habis itu kita bagi, jadi hasilnya 4. Lalu selanjutnya kita ada fixed charge coverage ratio atau rasio kemampuan membayar kewajiban tetap. Rumusnya yaitu EBIT ditambah bunga, ditambah angsuran, dan ditambah sewa. Lalu dibagi bunga, ditambah angsuran, dan sewa. Semuanya kita tambahin, hasilnya sebesar 15.000. Lalu dibagi tadi tambahan bunga, angsuran, dan sewa, hasilnya sebesar 3.000. Nah, hasil akhirnya yaitu sebesar 5. Nah, kita masuk ke hitungan rasio aktivitas. Masih sama menggunakan neraca dan laporan laba rugi dari PT Mutiara Pertiwi. Yang pertama ada inventory turnover atau rasio perputaran persediaan. Rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Harga pokok penjualan yaitu 75.000 dan rata-rata persediaan bisa kita hitung menggunakan rumus persediaan di tahun 2019 ditambah persediaan di tahun 2020 kemudian dibagi 2. Maka hasilnya adalah 35.000. Jadi inventory turnover-nya atau rasio perputaran persediaannya yaitu 2,14 kali. Kemudian ada average age of inventory atau rata-rata umur persediaan dengan rumus 360 dibagi perputaran persediaan, 360 dibagi perputaran persediaan yang sudah kita hitung tadi yaitu 2,14, maka hasilnya adalah 168,2 kali. Selanjutnya ada average receivable turnover atau rata-rata peredaran piutang dagang dengan rumus yaitu penjualan dibagi rata-rata piutang. Penjualan pada PT Mutiara Pertiwi di tahun 2019 adalah 125.000, kemudian rata-rata piutang bisa kita cari menggunakan rumus piutang di tahun 2019 ditambah piutang di tahun 2020 kemudian dibagi 2, maka hasilnya adalah 14.250. Jadi 125.000 dibagi 14.250 hasilnya adalah 8,77 kali. Kemudian ada periode pengumpulan piutang dengan rumus rata-rata piutang dikali 360 dibagi penjualan. Rata-rata piutang tadi yang sudah kita hitung adalah 14.250, kemudian dikali 360 dibagi 125.000 dari penjualannya, maka hasilnya adalah 5.130.000 dibagi 125.000 yaitu 41,04 hari. Jadi PT Mutiara Pertiwi mempunyai periode pengumpulan piutang selama 41,04 hari.
Hitungan yang terakhir ada fixed asset turnover ratio atau rasio perputaran aktiva tetap dengan rumus penjualan dibagi total aktiva tetap. Penjualannya adalah 125.000, total aktiva tetapnya di tahun 2019 adalah 74.500, maka 125.000 dibagi 74.500 sama dengan 1,68 kali. Dan total asset turnover atau rasio perputaran total aktiva dengan rumus penjualan dibagi total aktiva. Penjualannya yaitu 125.000, total aktivanya 125.000, maka hasilnya adalah 125.000 dibagi 125.000 yaitu 1 kali. Nah, untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai analisis rasio keuangan, yaitu rasio liabilitas dan juga rasio aktivitas. Sekian dulu pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.